Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan, kami dengan tim Yuliana, Nauria Febrina, dan Dewi Aulia Putri. Di sini kami akan menjelaskan dan memaparkan tentang psikologi pendidikan yang akan kami rangkup dengan beberapa poin penting. Di sini kami akan memaparkan tentang teori-teori psikologi belajar. Dengan topik pembahasan pertama, tujuan belajar, kedua, prinsip-prinsip belajar, dan yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Sebagai seorang siswa, untuk mencapai tujuan dari belajar, perlu mengetahui prinsip-prinsip belajar. Prinsip-prinsip tersebut digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan belajar ataupun hasil belajar. Sebenarnya, prinsip-prinsip dalam belajar itu bersifat fleksibel. Artinya, prinsip belajar dapat dilakukan dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Apa saja tujuan belajar? Tujuan belajar yang pertama yaitu untuk mengembangkan kecerdasan. Mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan dapat mengembangkan pemikiran dan kecerdasan. 2. Melatih kemandirian. Tujuan belajar adalah untuk meningkatkan kemandirian. Belajar juga dapat menjadikan seseorang lebih mandiri dan disiplin. 3. Beradaptasi. Tujuan belajar adalah untuk mengembangkan kemampuan beradaptasi dengan lebih baik. 4. Melatih kemampuan berpikir. Tujuan belajar adalah untuk melatih kemampuan berpikir. Mempelajari berbagai ilmu pengetahuan dapat memberikan kesempatan untuk mengasah dan melatih kemampuan berpikir seorang anak. Adapun tujuan belajar menurut beberapa ahli diantaranya yaitu 1. Menurut Robert. Menurut beliau, tujuan belajar adalah proses untuk mendapatkan pengetahuan. 2. Menurut Sardiman. Menurut beliau, tujuan belajar adalah perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan. Lalu, apa saja prinsip-prinsip belajar? Yang pertama, dalam belajar peserta didik diharapkan berpartisipasi aktif. Yang kedua, belajar itu proses kontinu atau terus-menerus. Yang ketiga, belajar memerlukan sarana yang cukup. Yang keempat, repetisi. Apa itu repetisi? Menurut psikolog Aisyah Yunahidanus menerangkan bahwa metode repetisi adalah pengulangan. Suatu metode belajar dengan terus mengulang suatu informasi atau rangkaian respon untuk memunculkan tingkah laku tertentu. Lalu, faktor apa saja yang mempengaruhi belajar? Adapun faktor yang pertama, faktor internal. Poin-poinnya, kondisi fisiologis atau fisik pada siswa, misalnya mata minus sehingga membuatnya sulit untuk membaca dari jarak jauh. B. Minat untuk belajar. C. Tingkat inteligensi atau kecerdasan. D. Motivasi untuk belajar. Dan yang terakhir E. Bakat dan minat siswa. Adapun faktor yang kedua, faktor eksternal. Adapun poin-poinnya sebagai berikut. A. Kurikulum yang digunakan di sekolah. B. Metode pengajaran yang dilakukan oleh guru di sekolah. C. Kedisiplinan yang diterapkan di sekolah. D. Fasilitas dan sarana belajar mengajar. Dan yang terakhir E. Sistem pengelompokan siswa. Adapun kesimpulannya yaitu, dengan mengetahui tujuan pembelajaran yang luas, maka dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan kecerdasan, melatih kemampuan berpikir, serta meningkatkan kemampuan dalam mengolah informasi. Tak cukup sampai di situ, tujuan pembelajaran juga memberikan kebebasan bagi seseorang untuk mengetahui banyak hal dan wawasan baru untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.